Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda, saudara pendengar. Dan siang hari ini kita sudah berada di acara Kita Indonesia ya. Dan siang hari ini kembali kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber yang sudah hadir begitu ya di tengah-tengah kita siang hari ini. Dengan topik yang spesial tentunya ya, jelang perayaan Hari Raya Imlek begitu yang akan kita rayakan bersama begitu. Baik, langsung saja kita akan sapa ya ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Yang pertama ada Bapak Dr. Igede Madimeter MSI, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Buleleng. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, dan kemudian yang kedua ada Bapak Nengah Budiaste Piadasi SAG MPD ya, penyelenggara Bimas Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Tris. Iya, dan juga ada Ci Sulyong ya, Ketua Makin Kabupaten Buleleng. Selamat siang Bu. Selamat siang, terima kasih tentunya atas waktunya sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Dengan topik yang akan kita bahas adalah harmoni Imlek, merawat kebinekaan dalam semangat tahun baru begitu ya. Dan tentunya yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah bagaimana ya perayaan Imlek ya tahun ini dalam konteks tentunya kerukunan dan kebinekaan ya, utamanya di Kabupaten Buleleng. Nah mungkin kita akan langsung saja menuju Pak Madimeter dulu nggih, selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Buleleng. Nah kalau dari FKUB sendiri Pak Pade ya, bagaimana sebenarnya melihat perayaan Imlek ini sebagai praktik nyata barangkali ya bisa disebut seperti itu dalam moderasi beragama di Kabupaten Buleleng ya Pak De. Ya, terima kasih warga Singaraja. Selamat siang, dan kepada saudara-saudara kita yang memeluk agama Konghucu, pertama-tama saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Imlek tahun 2577 Kong Sili, dan juga kepada koko saya Ketua Makin Kabupaten Buleleng, selamat merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2577 Kong Sili tahun 2026 koko, supaya semoga warga Konghucu di Kabupaten Buleleng bisa merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2577 Kong Sili tahun 2026 dengan baik, damai, bersama-sama, dan mencapai kesejahteraan bersama. Nah, kalau dari Forum Kerukunan Umat Beragama, memang Forum Kerukunan Umat Beragama mendukung semua penganut agama yang ada di Kabupaten Buleleng agar bisa merayakan hari rayanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Juga menghimbau, mengajak semua umat beragama yang ada di Kabupaten Buleleng mendukung, menyiapkan kondisi yang kondusif agar saudara-saudara kita yang menganut agama Konghucu bisa merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2577 dengan baik dan dengan damai untuk kebaikan bersama, harmoni, guyub di Kabupaten Buleleng untuk mewujudkan Kabupaten Buleleng yang aman dan damai. Dan FKUB memang menyelenggarakan dan bersama-sama menyambut semua hari raya besar agama, 6 agama yang ada itu, agar semua penganut agama
bisa merayakan hari rayanya dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Iya, 6 agama yang Ya, ada ya, ya. Pak ya. Pak De, bagaimana nih? Tentunya pasti ada tantangan dong ya ketika 6 agama itu harus kita jaga gitu ya, harmoni bisa terawat begitu. Nah, kalau FKUB sendiri tantangan terbesarnya bagaimana untuk menjaga atau merawat kebinekaan ya di tengah-tengah perbedaan keyakinan dan keberagaman tersebut? Iya, kebinekaan dan keberagaman itu adalah keniscayaan gitu. Itu sesuatu yang memang eksis seperti itu. Ada 6 agama yang diakui oleh negara ini gitu. Dan ada juga aliran kepercayaan. Karena ada 6 agama dan aliran kepercayaan itu, kalau secara nasional gitu kita hidup di satu negara sebagai satu bangsa gitu. Kalau di Kabupaten Buleleng kita hidup di satu kabupaten dan sebagai warga kabupaten gitu. Supaya kita bisa hidup dengan damai, maka kita perlu saling menghargai satu sama lain, perlu bertoleransi. Karena keberagaman itu tidak mungkin ditiadakan. Harus kita terima keberagaman itu, dan supaya bisa hidup dengan nyaman dan damai, kita harus saling menghargai gitu. Iya. Tapi astungkare gitu, syukur selama ini 6 agama yang ada di Kabupaten Buleleng, dan sudah ada juga aliran kepercayaan di Kabupaten Buleleng berdasarkan data yang saya peroleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, itu sudah ada 28 warga Buleleng yang menganut aliran kepercayaan. Nah, kita dengan keberagaman itu kita harus bisa hidup bersama di satu kabupaten dan sebagai warga Buleleng. Nah, kalau toh ada tantangannya adalah kita belum betul-betul saling memahami satu sama lain. Nah, kalau kemudian terjadi ada perselisihan, katakanlah seperti itu disebabkan antara lain karena kita belum sepenuhnya memahami satu sama lain. Nah, karena itulah setiap menjelang hari raya besar, kami di FKUB bertemu, pimpinan-pimpinan agama itu bertemu, berdialog supaya saling memahami. Nah, seperti juga menjelang hari raya Imlek ini, kami sebenarnya sudah berdialog di kantor FKUB. Semua pimpinan majelis agama itu mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Ketua Makin, Koko Cisuliong, agama Konghucu itu seperti apa, dan perayaan Hari Raya Imlek, Tahun Baru Imlek 2577 Kongsili ini apa saja yang akan dilakukan. Nah, itu sudah dipaparkan oleh Koko Cisuliong pada saat kita rapat berdialog. Nah, dengan saling memahami seperti itu, masing-masing pimpinan agama akan menyampaikan kepada umatnya masing-masing agar paham juga tentang Konghucu dan tahu juga tahapan-tahapan pelaksanaan hari raya itu, sehingga semua umat beragama yang ada di Kabupaten Buleleng bisa bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif. Sehingga saudara kita yang beragama Konghucu bisa beribadah dengan tenang, damai, dan bisa merayakan hari rayanya sesuai dengan yang dirancang. Nah, bagaimana ajaran agama Konghucu itu dan bagaimana tahapan hari raya tahun 2026 ini, yaitu 2577 Kongsili, nanti biar Koko Cisuliong yang menyampaikan itu. Kan gitu kok ya. Baik, siap. Baik, kita ke Bapak Nengah sekarang, Pak Nggih, dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Nah, kalau dari Kemenak sendiri, Pak,
bagaimana ini sinergi, mungkin komunikasinya begitu ya dengan tokoh-tokoh lintas agama nih untuk sinerginya dalam mengawal semua perayaan ya, tidak hanya Imlek saja barangkali ya, tapi agama yang lain agar bisa berjalan ya, semua ritual keagamaan itu bisa berjalan harmoni begitu. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Mbak Tris. Yang kami hormati Bapak Dr. Demetrius laku Ketua FKUB yang spesial memerayakan Imlek, Ko Si Sulyong, Widedongtian Ko. Terima Terima kasih. Kami dari Kementerian Agama memang tentunya tidak jauh berbeda dengan FKUB. Di sini kami juga ingin menyampaikan kepada segenap warga Buleleng bahwa bagaimana kita menjaga keharmonisan antar umat beragama di Kabupaten Buleleng. Tentunya tadi sudah disampaikan melalui tema Imlek ini, merawat kebinekaan dalam semangat tahun baru, juga merupakan suatu komponen yang kita gunakan untuk menjaga sinergi keberagaman umat yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, adapun yang memang telah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi itu memang sangat benar. Karena kami juga dari Kementerian Agama ada di dalamnya. Nah, bagaimana kita memberikan panggung, kesempatan, waktu kepada setiap agama ya, untuk menyampaikan apa yang isi dalam agama itu masing-masing. Nah, kenapa? Nah, tujuannya ini bukan berarti kita mencampur adukkan keyakinan, bukan itu sama sekali bukan. Nah, tujuannya di sini adalah tidak lain adalah beberapa yang mungkin kami dapat sampaikan adalah untuk membangun dan sikap saling menghormati. Nah, ketika suatu agama menyampaikan apa yang ada di dalam agama itu sendiri, tentunya rekan-rekan yang berkeyakinan atau beragama lain akan dapat mengetahui, memahami, mengenal. Nah, dengan memahami dan mengenal itu akan tumbuh rasa atau jiwa yang saling menghormati, dapat mencegah konflik. Juga di sini akan menumbuhkan sikap toleransi, juga meningkatkan empati antar umat beragama, mendorong kerjasama dalam kebaikan yang sebagaimana sudah kami laksanakan melalui Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang kemarin Januari ini. Nah, kami membangun sinergi antar umat beragama di Buleleng itu ya, salah satunya dengan kita kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng berbagi atau membagikan tali kasih kepada warga yang kurang beruntung ya, kepada semua agama. Ya, tentunya melalui majelis agama masing-masing, melalui rumah ibadah, dan ada juga yang langsung kepada warga tersebut. Nah, selain hal tersebut, kami juga mengadakan karya bakti. Karya bakti kami secara bergiliran dari ke rumah-rumah ibadah dari masing-masing agama. Ya, di sini juga tujuannya untuk mengenal, mengetahui seperti apa agama yang dianut rekan-rekan kita. Jadi dengan demikian juga lebih mengetahui dan ini juga memperkuat sinergi. Nah, semua agama kita ajak ke misalnya ke pura, ke masjid dan begitu seterusnya. Nah, selain itu juga kita ada karya bakti di situs-situs keagamaan. Nah, ini juga jadi rekan-rekan kita yang mungkin yang 6 agama ini ya semuanya terjalin sinergi dengan baik. Nah, sampai dengan saat ini di Kabupaten Buleleng. Iya, mungkin seperti itulah bentuk edukasi dan pembinaan ya pada umat begitu ya dari Kemenak ya. Nah, kemudian apa nih yang menjadi harapan dari Kemenak ya, Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terhadap perayaan Imlek ini, terutama sebagai sarana untuk memperkuat persaudaraan atau sosial seperti itu, Pak Nengah. Ya, tentunya kita selaku wakil pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama selaku
pelayan masyarakat juga. Ya tentunya dalam hal ini kita juga yang bergerak di bidang kerukunan umat beragama salah satunya, selain bidang-bidang lainnya. Ya di sini kita juga sangat berharap bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, yaitu salah satunya Asta Cita Presiden yang menekankan bagaimana harmoni sosial dan persatuan nasional. Nah, kita dapat membumikan nilai-nilai keagamaan itu sendiri, yang salah satunya adalah agama Konghucu itu sendiri. Ya nantinya agama Konghucu itu bisa memasyarakat atau menerapkan ajaran dan nilai-nilai luhur agama tentunya dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap menjaga keharmonisan, kerukunan, persatuan sebagai landasan dalam pembangunan bangsa. Baik, terima kasih Pak Nengah ya. Dan kita sekarang ke Ketua Makin Buleleng Cisuliong ya. Selamat siang. Nah tentunya barangkali ada nih pendengar ya, atau mungkin kita ingin tahu sebenarnya ya, kok ini sebenarnya makna perayaan Imlek ya, utamanya untuk umat Konghucu begitu, seperti apa sih? Dan mungkin dengan tradisi-tradisinya begitu kok. Kalau selamat siang Bu penyiar RRI Pro 1, dan selamat siang juga kepada Ketua FKUB Kabupaten Buleleng, dan selamat siang kepada Kepala Kementerian Agama yang diwakili oleh Kasih Pembina Agama Buddha. Makna dari Tahun Baru Imlek sebetulnya kita memang dari leluhurnya, dari Tiongkok itu, untuk menghormati leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal. Dan gitu, kalau dilihat dari sejarah, memang agama Konghucu ataupun Tahun Baru Imlek itu dari Tiongkok. Nah, kita di Indonesia diam, itu kita selalu juga memperingati leluhur kita sebagai orang etnis Tionghoa yang beragama beragama Konghucu. Kalau dulu tahun 1946 itu mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa Tahun Baru Imlek itu memang sudah diakui oleh negara. Yang pada saat itu ada 4 hari raya. Tahun 1946 diakui negara, Tahun Baru Imlek, wafatnya Nabi Konghucu, lahirnya Nabi Konghucu, dan Qingming. Qingming itu sebetulnya merupakan hari raya agama Konghucu juga, yang terutama bagi etnis Tionghoa. Sudah gitu, pada saat tahun 1967 keluar kepres dari Presiden Soeharto bahwa semua kegiatan-kegiatan dari Cina itu dibekukan, bukan dihentikan atau diamandemen, dibekukan. Pada saat pembekuan itu, Pak Harto kan direformasi. Jadilah Presiden Gus Dur. Pada saat Presiden Gus Dur itu, Kepres 67 itu dicabut. Karena dicabut itu, jadi semua kegiatan-kegiatan keagamaan bagi umat Cina yang berasaskan dari Konghucu itu dikembalikan hak sipil, bukan agama baru. Karena agama Konghucu itu sudah jelas, dan hari raya Tahun Baru Imlek pun juga sudah ada dari dulu, bukan baru sekarang, dari dulu. Nah, itu dikembalikan hak sipilnya. Dan di sana juga ada keputusan-keputusan dari Pembina Walubi itu bersama dengan ini hari raya Imlek yang jatuh pada tanggal 20 Januari 1920. Dengan ini kami menghimbau Bante atau Romo memberikan kepada pimpinan tempat ibadah umat tidak merayakan hari raya Imlek dan tidak menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan hari raya Imlek, karena hari raya Imlek bukan hari raya agama Buddha. Jadi masyarakat Indonesia maupun Buleleng itu biar bisa memahamilah, terutama bagi etnis Tionghoa ataupun yang beragama masih abu-abu, biar kembalilah ke
identitasnya masing-masing. Iya. Kalau memang mau merayakan tahun baru Imlek, silahkan. Tapi kalau bikin ritual, sebagai penjelasan seperti kemarin di FKUB juga kita sudah jelaskan, ritual itu memang tidak diperbolehkan bagi umat Konghucu maupun agama-agama yang lain yang ada di Indonesia seperti Hindu. Kalau kita orang Islam atau orang Konghucu bikin ritual Hindu kan tidak boleh. Yang muput juga harus pemangku dari Hindu. Sama dengan Konghucu. Oke. Kalau mau bikin ritual tahun baru Imlek, itu yang muput harus orang rohaniawan Konghucu, bukan rohaniawan yang berKTP Buddha. Nah, itu yang kami pingin luruskan dari sekarang maupun sebelum-sebelumnya. Dan masalah ini sudah dirapatkan juga di FKUB. Baik. Setiap perayaan keagamaan yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia itu kan ada 6 agama. Ya. Nah, 6 agama itulah tiap tahun kita bikin undangan untuk dari Kementerian Agama maupun dari Kesbang maupun dari FKUB, kita rapat dalam keagamaan-agama yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk tahun baru Imlek nanti yang jatuh pada tanggal 17 Februari itu kita ada bikin upacara persembahyangan di Kelenteng maupun di Lingkungan Kion maupun di Senghoya. Nah, untuk yang pertama sekali susunan upacaranya tanggal 11 Februari itu adalah Dewa Dapur. Itu kita kalau tidak salah di Hindu juga ada Dewa Dapur itu. Kita hampir mirip dengan Hindu. Terutama ada upacara Dewa Dapurnya juga untuk tanggal 11 Februari. Tanggal 16 Februari kita ada sembahyang leluhur. Jadi sembahyang leluhur itu kalau dibilang di Kelenteng itu banyak para dewa-dewinya. Itulah yang kita hormati dan kita upacara. Karena mereka sebelum kita hidup, mereka sudah mendahului kepada kita sebelum Masehi sudah ada. Seperti dewa-dewa Konghucu, Dewa Kuan Im itu udah jelas milik umat Konghucu punya. Memang ada Dewa Tao ada tuh. Tapi kalau Dewa Buddha memang nggak ada di kelenteng-kelenteng di sini. Nah, itu pun kalau ada kelenteng Dewa Buddha itu karena instruksi daripada 1967 kelenteng harus ada Buddha pada saat itu. Karena instruksi kalau tidak mau itu kelenteng itu diambil negara. Kadang-kadang bisa dirusak. Karena instruksi Pangdam 8 Brawijaya semua tempat kelenteng itu harus masuk Tridharma. Itu instruksi Pangdam 8 Brawijaya. Saya punya datanya, makanya saya berani bicara seperti ini. Karena kita berdasarkan data. Nah gitu tanggal 16 Februari sembahyang leluhur. Nah, setelah tanggal 16 itu kita sembahyang pada saat malam hari sampai jam 1 malam dari tanggal 23, jam 23, jam 11 itu sampai jam 1 melewati. Itu merupakan sembahyang Tuhan Allah sebetulnya untuk tutup tahun. Dari tahun 2025 menjelang tahun 2026. Nah, setelah itu kita sudah memasuki tahap tahun 2026. Itu sudah merupakan tahun kuda api. Tapi sebelum itu kan kita tahun ular. 2025 itu tahun ular. 2026 sudah memasuki tanggal 17 00 titik lebih 10 menit sudah tahun kuda. Makanya tanggal 17 Februari sembahyang tahun baru Imlek 2577 Kongsili. Nah, Kongsili ini merupakan tahun kelahiran Nabi Konghucu. Apa sebabnya bisa disebut 2577? Dari tahun sebelum Masehi 551 tambah 2026. Jadi 2577 Kongsili. Maka tahun itulah merupakan tahun kelahiran Nabi Konghucu. Nah, setelah tanggal 17 tahun baru Imlek itu menjelang tanggal 28 merupakan sembahyang turunnya malaikat dapur. Jadi dari naik terus turun lagi. Nah, itu cerita sejarahnya dari Tiongkok. Dan itu Selasa King Tinggong. Udah gitu 3 Maret merupakan sembahyang Cap Gome. Jadi dari tahun baru Imlek itu diambil 15 hari.
setelah tahun baru Imlek merupakan penutupan tahun baru Imlek, sembahyang Cap Komeh. Jadi selesai upacara ritual tahun baru itu. Sekian dan terima kasih. Dan juga saya tambahin, tahun baru itu bukan merupakan hari raya etnis, karena etnis itu tidak punya hari raya. Kalau etnis punya hari raya, semua etnis yang ada di Indonesia 1.700. Kalau itu semua punya hari raya keagamaan, hancurlah Indonesia ini. Karena libur terlalu banyak kalau dinasionalkan. Itu sekian, terima kasih. Baik, dan mungkin yang menarik yang ingin kita ketahui kok ya, tradisi-tradisi di tahun Imlek. Nah biasanya orang taunya Imlek tuh bagi-bagi angpau, kemudian ada barongsai. Nah sebenarnya seperti apa sih tradisi yang ada di perayaan Imlek itu kok? Kalau tahun baru Imlek biasanya pembagian angpau itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang lebih muda, diberikan kepada orang yang tua. Tradisinya kalau untuk angpau, kalau yang saya tahu itu di Singaraja maupun di Indonesia, kebanyakan itu yang bekerja di luar, yang muda-muda itu pulang ke kampung untuk menghormati orang tuanya dan sembahyang kepada nenek moyangnya atau leluhur-leluhur. Biasanya itu disebut nyulu. Jadi orang tuanya mereka tuh yang sudah meninggal, yang sudah diaben, kongtik namanya, itu ditaruh di rumah, dibikinkan tempat abu. Nyulu itu yang dihormat kepada anak-anaknya maupun keluarga yang sampingan. Nah, kalau barongsai biasanya, kalau menurut sejarah di Tiongkok, barongsai maka itu biasanya untuk mengusir binatang buas pada saat tahun baru Imlek. Itu sejarahnya di Tiongkok ada binatang niang-niang namanya. Itu pada saat tahun, ya ini cerita sejarah nih saya ceritakan. Dulu itu di Tiongkok tuh ada binatang buas. Kalau mereka sampai keluar mau menjelang tahun baru itu keluar. Jadi makanya warna-warna merah itu dipakai, angpau juga merah. Jadi begitu warna merah, karena sinarnya menjolok, mereka binatang itu takut, jadi keluar. Dan kadang-kadang makan manusia dia. Itu ya sejarah tahun baru Imlek. Makanya niang-niang itu merupakan binatang buas pada saat itu. Dan simbol tahun baru Imlek juga ada kilin. Kilin itu merupakan lambang kelahiran Nabi Konghucu mau lahir. Mereka turunlah kilin itu. Oke, nah kalau misalnya apakah ada nih kok dalam perayaan ya Imlek tersebut kegiatan-kegiatan yang terbuka untuk umum begitu kok di rangkaian perayaan Imlek berlangsung? Kalau biasanya perayaan Imlek berlangsung tuh cuma diadakan sembahyang leluhur di kelenteng. Memang dia seperti yang tadi saya bicarakan tuh tradisi angpau itu tetap ada. Jadi kadang-kadang ya mungkin yang lebih mampu memberikan angpau kepada yang kurang mampu, yang miskin, itu tradisi. Tapi kalau tahun baru Imlek merupakan agama. Kalau itu tradisi, siapa aja boleh melakukan. Di Islam pun sekarang sudah ada melakukan tradisi maupun di Hindu, hampir sama. Kalau bagi-bagi rezeki itu, jadi bingkisan itu kan tradisi. Iya, baik. Kita kembali ke Pak Gede Metrengge. Pak, sebenarnya mungkin bisa dihimbau begitu ya kepada masyarakat di Buleleng khususnya. Ini satu langkah sederhana mungkin yang bisa dilakukan masyarakat itu terkait dengan merawat kebinekaan. Sebenarnya secara sederhana sebenarnya bisa dilakukan seperti apa Pak De? Ya, selama ini yang sudah kita lakukan adalah berkaitan dengan hari raya masing-masing agama, itu kita saling menjaga keamanan, menjaga ketertiban, sehingga saudara-saudara kita yang merayakan hari agamanya dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya itu tidak terganggu dalam beribadah. Nah itu kalau berkaitan dengan hari raya.
Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu kita saling menghormati dan saling menghargai. Tidak mencampuri keyakinan orang gitu. Tidak saling mencela keyakinan orang gitu. Biarlah istilahnya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, kita selalu sosialisasikan seperti itu pada setiap menjelang hari raya agama. Dan tidak henti-hentinya kita meminta pimpinan majelis agama itu supaya menjelaskan ajaran agamanya dan kemudian menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan hari raya agama itu, sehingga masing-masing pimpinan majelis agama tahu, dan dengan pengetahuan itu yang didapat dari pimpinan majelis agama yang merayakan hari raya agama itu kita menyampaikan kepada umat kita masing-masing, sehingga saudara-saudara kita yang merayakan hari agamanya dan beribadah menurut agamanya tidak terganggu. Nah, misalnya begini, kalau hari Muslim misalnya pecalang Hindu ikut berjaga di masjid gitu. Kalau hari Hindu dari Muslim itu ada Banser NU, ada Kokam dari Muhammadiyah, itu ikut menjaga gitu. Nah, itu sudah kita lakukan. Termasuk juga kalau perayaan di hari raya Kristen, gereja ikut dijaga oleh pecalang. Nah, kan saudara kita yang merayakan hari raya dan beribadah di rumah ibadahnya merasa tenang beribadah. Gitu. Kolaborasi lintas agama begitu nah, ya. Itu sudah kita lakukan gitu. Luar biasa. Nah, kemudian terakhir mungkin pesan dari FKUB ya Pak ya kepada masyarakat ini agar perayaan Imlek menjadi energi persatuan, bukan sekedar seremoni saja Pak. Ya, pesan dan himbauan kepada seluruh warga Buleleng, mari kita dukung saudara kita yang merayakan hari Tahun Baru Imlek 2577 Konsili tahun 2026, agar saudara-saudara kita bisa merayakan hari Tahun Baru Imlek dan beribadah sesuai dengan ajaran agama Konghucu, sehingga saudara kita yang beribadah merasa tenang, tidak terganggu. Gitu. Mari kita dukung, mari kita hormati, mari kita jaga harmoni. Iya, baik. Dan mungkin dari Kemenak bagaimana mungkin himbauannya begitu kepada masyarakat khususnya yang di Buleleng begitu ya? Nah, baik, terima kasih. Baik, sekali lagi kami sampaikan, kami dari wakil pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, selaku pelayan masyarakat di Kabupaten Buleleng khususnya, tentunya pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kerukunan, keharmonisan, kedamaian itu bukan hal yang kekal atau abadi. Nah, karena itu bukan hal yang kekal dan tentunya sudah kita capai sekarang di Kabupaten Buleleng ini, tentunya kita harus jaga dan rawat bersama-sama segenap warga Buleleng. Jadi pada saat ini kebetulan saudara kita yang beragama Konghucu melaksanakan hari raya Imlek. Nah, demikian juga hari raya agama lain. Nah, pada saat ini kami segenap jajaran mewakili Bapak Kepala Kantor, jajaran ASN Kementerian Agama Kabupaten Buleleng tentunya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2577 Konsili 2026. Ya, semoga membawa rezeki yang melimpah, ya kesehatan selalu menyertai, semoga kerukunan
yang telah kita capai ini, kesejahteraan, kebahagiaan lahir maupun batin, serta semua harapan-harapan baik dapat tercapai. Akhir kata, Kongsi Pacai. Sanjay. Baik, sekarang dari Ci Sulyong nih, apa pesan dan mungkin yang ingin disampaikan begitu kepada masyarakat khususnya di Buleleng? Kami minta kepada warga masyarakat Buleleng dengan perayaan Tahun Baru Imlek Kongsili 2577, marilah kita menjaga kedamaian, keamanan, dan ketentraman di Buleleng. Dengan perayaan Tahun Baru Imlek 17 Februari 1926 itu momentum bagi umat yang beragama Konghucu. Marilah kita supaya menjalankan doa yang betul-betul dan perayaan yang betul-betul rukun dan damai. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua narasumber kami ya siang hari ini. Kehadirannya mudah-mudahan perayaan Imlek kali ini lancar ya Ko ya, dan juga bersama-sama mari ikut turut begitu menjaga harmoni begitu ya dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2026 ini. Baik, sekian dialog kita Indonesia pendengar siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Kanal informasi, terinspirasi, terus ada. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau